Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Angela Marta. Saya dari kelas 10 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran ekonomi dengan judul Badan Usaha. Nah, langsung kita mulai saja, yaitu Badan Usaha, kesatuan yuridis, hukum, dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Perusahaan, unit ekonomi yang mengkombinasikan sumber daya manusia, alam, modal, dan pengusaha wirausaha untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa. Jenis badan usaha berdasarkan kegiatan yang dilakukan: agrafis, mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan suatu barang tertentu; ekstraktif, mengambil sumber daya alam; perdagangan, membeli dan menjual kembali barang dagangan tanpa mengubah bentuknya; industri, mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai; jasa, memberi pelayanan atau kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Jenis badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Badan usaha milik swasta, seluruh modal dimiliki pihak swasta. Badan usaha milik negara, kepemilikan modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Badan usaha koperasi, kepemilikan modal berasal dari anggota-anggotanya, simpanan pokok dan simpanan wajib. Bentuk badan usaha: perusahaan perseorangan, persekutuan firma, persekutuan kombanditor, perseorangan terbatas, koperasi, perusahaan negara, perusahaan daerah. Perusahaan perseorangan, pemilik perusahaan dalam perseorangan yang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan bala. Perusahaan perseorangan, kelebihan: mudah didirikan, gerak usaha tidak terlalu dibatasi UU, pajak lebih rendah, ongkos operasi yang lebih murah, seluruh keuntungan untuk pemilik, kekuasaan manajemen mutlak oleh pemilik, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangan: modal dan besar perusahaan terbatas, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kontinuitas perusahaan tidak terjamin, kesulitan kompetensi pemimpinan bila perusahaan ada ekspansi. Persekutuan firma, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan memakai nama bersama. Persekutuan firma, kelebihan: kebutuhan modal lebih mudah dipenuhi, kebutuhan yang diambil lebih objektif, tidak sekutu menaruh perhatian sungguh-sungguh pada perusahaan. Kekurangan: tanggung jawab sekutu tidak terbatas, dualisme pemimpinan kadang berpotensi konflik, investasi kurang liquid. Persekutuan kombanditor, usaha beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan perusahaan dengan kesepakatan pembagian kerja (sekutu aktif dan sekutu pasif). Sekutu aktif, selain investasi modal, juga menjalankan perusahaan. Sekutu pasif, hanya investasi modal. Persekutuan kombanditor, kelebihan: mudah didirikan, mudah memperoleh kredit, kebutuhan modal mudah terpenuhi, kepemimpinan lebih baik, investasi lebih liquid untuk sekutu pasif. Kekurangan: komunitas perusahaan tergantung sekutu aktif, semangat memajukan perusahaan kurang optimal karena terbatas pada tanggung jawab. Perseorangan terbatas, sekutu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha terdiri atas beberapa saham (zero). Jenis perseorangan terbatas: PT terbuka (go publik), saham diperjualbelikan dalam bursa
(untuk umum). Bentuk saham atas unjuk. PT tertutup. Dimiliki orang-orang tertentu. Bentuk saham atas nama. PT milik negara (persero). Sebagian atau seluruh saham milik negara. PT kosong. PT yang sudah bangkrut atau tidak beraktivitas, tapi secara hukum telah sah sebagai PT. Struktur organisasi PT. 1. Rapat umum pemegang saham. 2. Dewan komisaris. 3. Dewan direksi (direktur utama dan direktur lainnya). Perseorangan terbatas. Kelebihan: tanggung jawab, terbatas persentase saham yang dimiliki pemisahan pemilik dengan manajemen, mudah mendapatkan modal, efisiensi kepemimpinan. Kekurangan: pajak lebih besar, biaya pendirian lebih mahal, rahasia perusahaan tidak terjamin, kurangnya perhatian pemegang saham. Koperasi. Definisi ini menurut bahasa CO (bersama) tambah operator (pekerjaan). Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 28 atau 1992, badan usaha yang menganggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan kegiatan yang berlandaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat berdasarkan kekeluargaan. Misi koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 atau 1992. 1. Memicu perkembangan usaha. 2. Kemandirian. 3. Profesionalisme. Peran pemerintah terhadap koperasi berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 atau 1992. 1. Menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan koperasian. 2. Memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Struktur organisasi koperasi. 1. Rapat anggota tahunan. 2. Pengurus. 3. Badan pengawas pemeriksa. Peran koperasi dalam peningkatan kemakmuran rakyat. 1. Meningkatkan pendapatan rakyat dan pendapatan nasional. 2. Mengentaskan kemiskinan. 3. Meningkatkan kualitas hidup. 4. Memperkokoh perekonomian rakyat dan koperasi sebagai soko gurunya. Koperasi. Kelebihan: prinsip pengelolaan bertujuan untuk kesejahteraan anggota. Anggota berperan sebagai konsumen dan produsen. Berdasarkan sukarela, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangan: keterbatasan modal, daya saing lemah, rendahnya kesadaran berkooperasi, kurangnya kompetensi profesional dalam pengolahannya. Perusahaan negara (BUM). Badan usaha dengan kepemilikan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara dipisahkan. 1. APBN yang diperuntukkan bagi modal perum atau persero. 2. Kapitalisasi cadangan dan sumber-sumber lainnya. Perusahaan terdiri menjadi dua, yaitu perum dan persero. Perum. Modal sepenuhnya dimiliki negara, tidak dalam bentuk saham dan dimaksudkan untuk pemanfaatan umum, penyediaan produk berkualitas sekaligus mencari laba. Struktur organisasi perum yaitu 1. Menteri, 2. Direksi, 3. Dewan pengawas. Persero. Seluruh atau minimal 51% modal dalam bentuk saham dimiliki negara. Struktur organisasi persero, RUPS, direksi, dan komisaris. BUM. Kelebihan: seluruh laba menjadi hak negara, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. 2. Kekurangan: pengolahan sangat tergantung keuangan negara. Pengembangan BUM dapat terhambat oleh birokrasi. Pengelolaan secara ekonomis sulit dipertanggungjawabkan. Perusahaan daerah. Badan usaha milik daerah didirikan berdasarkan peraturan daerah.
Adapun modal baik seluruh ataupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi badan usaha. 1. Fungsi komersial, fungsi manajemen, fungsi operasi, fungsi sosial, fungsi pembangunan ekonomi nasional. Fungsi komersial, memperoleh laba dan kesinambungan usaha yang dicapai dengan penyediaan barang dan jasa. Fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, directing, controlling. Fungsi operasi, personalia, pembelajaran, produksi, pemasaran. Fungsi sosial, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas lingkungan. Fungsi ekonomi nasional, perusahaan adalah mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi jika kegiatan perusahaan searah dengan pembangunan yang dicadangkan pemerintah. Perusahaan juga membantu pemerintah dengan membayar pajak perusahaan. Sekian yang bisa saya dapat jelaskan tentang badan usaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf.